selanjutnya itu dengan sangat tegas Allah menegaskan bahwa jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apapun yang kita lakukan manusia ini ya, itu tidak akan berpengaruh. Sekali lagi, tidak akan berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak butuh dengan apa yang kita lakukan, tapi kita sendiri yang membutuhkannya. Selanjutnya hadis terakhir di bab ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadisnya panjang. Tasik lama nggih. Hadis terakhir dan ini panjang. Tapi saya ingin membacakannya karena ini hadis qudsi yang luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran nanti. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. An Sa'idi ibni Abdul Aziz Ar-Rabi'ata ibni Yazid an Abi Idrisa Al-Khawlani an Abi Dharin Jundab ibni Junadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastad'imuni ud'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjarin qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'taitu kulli insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu qala Sa'idun kana Abu Idrisa idza haddasa bihadzal hadisi jasa ala rukbatayhi rawahu Muslim wa rawaina 'anil Imam Ahmad ibni Hanbali rahimahullahu qala laisa li ahli Syami haditsun asrafu min hadzal hadis. Panjang disebutkan atau diriwayatkan dari Sa'ad bin Abdul Aziz dari Rabi'ah bin Yazid dari Abu Idris Al-Khawlani dari Abu Dhar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diriwayatkannya dari Allah, yaitu hadis
qudsi. Dan saya ini hadis qudsi yang bunyinya atau artinya, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku dan aku juga mengharamkannya di antara kalian semua. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Hai hambaku, kalian semua sesat kecuali orang yang telah aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Wahai hambaku, kalian semua lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku beri makanan kepada kalian. Wahai hambaku, kalian orang yang telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mohonlah pakaian kepadaku, niscaya aku beri pakaian kepada kalian. Wahai hambaku, kalian selalu berbuat dosa baik pada malam maupun siang hari. Dan aku mengampuni semua dosa. Maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan memberi ampunan kepada kalian. Wahai hambaku, kalian tidak akan dapat berbuat sesuatu yang dapat merugikanku dan tidak pula berbuat sesuatu yang menguntungkan aku. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama dan yang terakhir dari kalian, manusia dan jin, hati mereka itu semua bertakwa seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama dan yang terakhir dari kalian, manusia dan jin, hati mereka itu semua berhati jahat seperti hati orang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, jika orang yang terdahulu dan orang yang terakhir di antara kalian, manusia dan jin, mereka berada di satu tempat lalu mereka minta kepadaku dan aku memenuhi permintaannya, maka hal itu tidaklah mengurangi sesuatu pun yang ada padaku, melainkan seperti sebatang jarum apabila dimasukkan ke laut. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah amal perbuatan kalian. Aku mencatat semuanya, lalu kupenuhi pembalasannya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain dari itu, maka janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 2577. Kemudian Sa'id berujar, bila Abu Idris menuturkan hadis ini, maka beliau berlutut. Sementara Imam Ahmad bin Hambal berkata, tidak ada hadis yang lebih mulia yang dimiliki oleh penduduk Syam selain hadis ini. Bisa ditangkap nggih, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hadis qudsi ini diriwayatkan oleh baginda Nabi kepada para sahabat dari Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa kata yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah az-zulmu atau kezaliman. Yakni zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu terkait dengan hak orang lain dengan tidak benar. Hal ini tentu saja mustahil bagi Allah. Jadi Allah tidak sama sekali mendolimi hambanya. Makanya bunyi ungkapannya adalah, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Ya. Wahai hambaku,
Ya, aku Allah mengharamkan kezaliman. Yakni tidak akan terjadi kezaliman dari Allah Azza wa Jalla. Dhallun itu sesat, yakni lalai terhadap syariat sebelum para rasul atau melalaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau adzulmu itu kezaliman, kalau dhallun itu sesat. Hadaituhu, itu aku beri petunjuk, yakni Allah memberinya petunjuk kepada ajaran yang dibawa oleh para rasul. Lalu Allah menganugerahkan taufik kepada mereka. Fastahduni, maka mohonlah petunjuk kepadaku. Sa'idin wahidin, itu satu tempat. Artinya awal dari as-sa'idu adalah permukaan bumi. Jadi di hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menyampaikan kepada kita sebagai hambanya beberapa hal secara berturut-turut. Yang pertama adalah Allah mengharamkan atas dirinya itu kezaliman. Artinya Allah tidak mungkin akan berbuat zalim kepada hambanya. Maka kata Allah, dan aku juga mengharamkannya di antara kalian semua. Jadi berbuat zalim itu adalah larangan Allah. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi tidak boleh kita berbuat zalim. Ya, apakah itu zalim terhadap diri kita sendiri maupun lebih lagi kepada orang lain. Yang kedua, pentingnya ya, petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kata Allah, kalian semua sesat kecuali orang yang telah aku beri petunjuk. Nah, kita ini mudah-mudahan ya, termasuk orang-orang yang ini, orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian iman itu ditancapkan oleh Allah di dalam hati dan dada kita. Makanya salah satu yang harus kita kuatkan adalah kita memohon petunjuk kepada Allah, dan itu perintah. Maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Nah, berdoa memohon petunjuk itu disyariatkan. Nah, di antaranya doanya adalah Allahumma hdini atau Allahumma hdina fi man hadai. Doa kunut itu doa memohon petunjuk kepada Allah di antaranya. Atau doa-doa yang lain. Banyak doa-doa yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis. Ya. Termasuk memohon rezeki berupa makanan kepada Allah. Ini diperintahkan. Memohon agar kita diberi pakaian. Pakaian di sini bisa pakaian berupa harfiah, baju. Bisa juga pakaian seperti yang disebutkan oleh Allah, sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Memohon takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga pakaian itu adalah fungsinya untuk menutupi kelemahan kita, menutupi aurat kita. Nah, termasuk kita mohon perlindungan kepada Allah agar keburukan dan kejelekan kita itu ditutupi oleh Allah, ditutupi dari orang lain, dan syukur-syukur dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni, sehingga nanti tidak dibuka ketika catatan amal manusia itu dibacakan di hari kiamat. Nah, pakaian seperti itu. Nah, termasuk kata Allah, wahai hambaku, kalian selalu berbuat dosa baik pada malam maupun siang hari. Ya. Dan aku mengampuni semua dosa, kata Allah. Maka mohonlah ampun kepadaku. Jadi beristighfar setiap saat, setiap waktu,
ya. Syukur sehari minimal bisa pinten Pak? 100 kali minimal. Nggih. Boleh lebih, nggih. Ya kurang lebih lah 100. Pripun carane? Ya, di pagi hari kita baca. Biasanya saya coba ngukur itu kalau jalan dari rumah saya sampai masjid itu istighfar dengan astagfirullahaladzim dengan yang paling pendek itu 100 kali itu cukup. Perjalanan dari masjid ke rumah jalan kaki. Kalau naik sepeda nggak sampai, apalagi naik motor. Jadi kalau pas jalan kaki itu astagfirullahaladzim sambil jalan. Dihitung. Pak, biar banyak nggak usah dihitung ya, tidak apa-apa. Tapi kan kita memperkirakan. Ya, kalau dihitung itu kan, oh mau wis nyelengi, ya, sekian ditambah dan seterusnya. Memperbanyak istighfar. Karena kata Allah, maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya akan memberi ampunan kepada kalian. Kemudian selanjutnya itu dengan sangat tegas Allah menegaskan bahwa jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apapun yang kita lakukan manusia ini ya, itu tidak akan berpengaruh. Sekali lagi, tidak akan berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak butuh dengan apa yang kita lakukan, tapi kita sendiri yang membutuhkannya. Maka di sini disebutkan, wahai hambaku, kalian tidak akan dapat berbuat sesuatu yang dapat merugikanku, dan tidak pula berbuat sesuatu yang menguntungkan aku, kata Allah. Seandainya seluruh manusia dan jin itu berkumpul untuk melakukan sesuatu kebaikan, atau bahkan semuanya hatinya itu terbaik, maka itu tidak akan menguntungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, meskipun seluruh manusia dan jin itu hati mereka, perbuatan mereka itu sangat buruk, seperti orang yang paling buruk di antara mereka, itu pun tidak akan merugikan sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi pelajarannya disyariatkan berdoa memohon hidayah, memohon rezeki, dan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan semua itu menjadi jalan mujahadah kita untuk mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dua hadis yang bisa saya bacakan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita tetap dalam keimanan kita sampai akhir hayat kita istiqomah, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah, kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.